Mereka mengira kapal besar yang mereka lihat hanyalah kapal kargo lambat yang mudah dijarah. Dua perahu cepat penuh bajak laut Somalia bersenjata melaju dengan percaya diri, tanpa tahu bahwa siluet gelap di cakrawala adalah USS Dwight D. Eisenhower, kapal induk bertenaga nuklir penuh senjata dan awak 5.000 orang. Dalam hitungan detik, kapal itu mengaktifkan protokol pertahanan. Seahok lepas landas, sistem radar menyala, dan tim VBSS bersiap di RHIB. Saat salah satu perahu bajak laut terus mendekat tanpa ragu, Seahok menurunkan ketinggian dan memberi peringatan visual. Ketika RPG terlihat, perintah intersepsi diluncurkan. RHIB mengepung skiff, senjata diturunkan, bajak laut diikat zip tie, dan kapal tetap melaju seperti tak ada yang terjadi. Tapi intersepsi ini hanyalah awal. Intelijen Angkatan Laut segera menyisir semua data dari pertemuan, frekuensi radio, asal RPG, hingga potensi hubungan dengan jaringan penyelundupan senjata dari Eritrea. Sementara Eisenhower tetap dalam formasi dan terus meluncurkan jet, satu persatu simpul informasi mengarah ke satu kesimpulan. Ini bukan sekadar pembajakan acak, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar. Angkatan Laut tak hanya menetralisir ancaman, tapi juga membongkar pola dan memetakan seluruh jaringan. Pesannya jelas. Mendekati kapal induk Amerika dengan niat jahat bukan hanya kesalahan besar, itu undangan untuk dihancurkan, diselidiki, dan dijadikan contoh. Dan inilah perbedaan antara operasi militer dan aksi reaktif biasa. Ketika Angkatan Laut Amerika bergerak, mereka tidak hanya menghentikan ancaman di permukaan, mereka membongkar seluruh lapisannya hingga ke akar. Tim intelijen menyaring setiap potongan informasi, koordinat GPS, sinyal termal, bahan bakar yang digunakan, bahkan kondisi kapal bajak laut. Semuanya dianalisis untuk mencari keterkaitan dengan jaringan kejahatan lintas negara. Saat satu drone mengintai kapal kedua yang tadinya menyimpang dan diam di dekat kapal penangkap ikan mencurigakan, RHIB dari USS Mason mengintervensi. Hasilnya, 2 bajak laut tambahan ditangkap, 1 laptop disita, dan 1 titik terang baru muncul dalam peta intelijen regional. Bagi bajak laut, itu mungkin hanya misi gagal. Bagi Angkatan Laut, itu adalah tambang emas informasi. Dalam waktu kurang dari 12 jam, data menyebar ke seluruh jaringan komando, Cencom, Aricom, markas koalisi di Bahrain dan Djibouti, semua menerima peringatan. Karena siapapun yang menyentuh kapal induk Amerika bukan hanya menghadapi balasan fisik, tapi serangan sistematis terhadap seluruh ekosistem yang memungkinkan ancaman itu muncul. Lautan mungkin kembali tenang keesokan harinya. Namun di bawah permukaan, gelombang intelijen, reposisi satelit, dan pengawasan wilayah masih bergerak. Dan pesan dari Eisenhower tak hanya tertulis dalam laporan resmi, itu terpahat dalam keheningan radio bajak laut, rute kapal yang berubah, dan ketakutan yang kini membayangi jalur pelayaran. Mereka tidak hanya memilih kapal yang salah, mereka memilih musuh yang 10 langkah lebih cepat, lebih pintar, dan sangat siap. Di ruang komando Eisenhower, tak ada selebrasi berlebihan, hanya konfirmasi tenang bahwa misi terlaksana, target diamankan, dan intel masuk jalur analisis. Bagi mereka, ini bukan kemenangan, ini rutinitas. Setiap intersepsi hanyalah bagian kecil dari peta besar dominasi maritim, di mana setiap perahu yang mendekat tanpa izin bisa berarti lebih dari sekadar ancaman bajak laut. Bisa jadi umpan, bisa jadi pengalihan, bisa jadi bagian dari rantai suplai senjata ilegal. Karena itulah Eisenhower dan kelompok penyerangnya tidak pernah bersantai. Jet-jet masih lepas landas setiap 30 detik, awak masih bergerak di dek dengan presisi, dan setiap sistem radar masih memindai cakrawala tanpa henti. Sementara para bajak laut yang kini dirantai di ruang tahanan kapal perusak mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, intelijen Angkatan Laut sudah menyusun koneksi yang mengarah jauh melampaui Teluk Aden, ke pelabuhan tersembunyi di Eritrea, sel penyelundup di Mukalla, hingga jaringan gelap yang mengedarkan senjata dari Teheran ke Afrika Timur. Dan semua itu bermula dari satu keputusan salah, mengejar siluet kapal besar yang ternyata bukan kargo, melainkan benteng nuklir terapung. Di lautan tempat ancaman bisa muncul kapan saja, inilah jawaban Angkatan Laut Amerika. Respon cepat, intel tajam, dan kekuatan mutlak. Mereka tidak hanya mengendalikan laut, mereka mendefinisikannya kembali.
Sementara kapal-kapal sekutu bergerak dalam pola patroli baru yang disesuaikan dengan hasil intersepsi, satelit mata-mata Amerika memperluas cakupan pemindaian mereka, menandai rute pelayaran yang sebelumnya diabaikan, dan menyusun potensi jalur infiltrasi. Dalam ruang perang digital di Pusat Intelijen Djibouti dan Bahrain, peta berubah, bukan karena perang terbuka, tapi karena data yang diperoleh dari satu perahu kecil yang berani mendekati kekuatan angkatan laut paling mematikan di dunia. Di bawah permukaan, drone bawah laut juga dikerahkan untuk memeriksa keberadaan ranjau atau alat pelacak tersembunyi yang mungkin terpasang diam-diam pada kapal militer. Bagi bajak laut itu, mungkin ini hanya hari buruk, tapi bagi Angkatan Laut Amerika, ini adalah potongan teka-teki yang menyatu dengan misi yang jauh lebih besar, dominasi penuh atas keamanan maritim global. Dan ketika malam jatuh di atas Laut Merah, gelombang masih bergulung seperti biasa, tetapi semua orang yang memperhatikan laut itu kini lebih sunyi bukan karena tidak ada ancaman, melainkan karena semua ancaman tahu mereka sedang diawasi. Kesalahan satu kapal karet telah membuka pintu ke investigasi lintas benua dan Eisenhower. Masih melaju, tak melambat, tak menoleh ke belakang. Karena dalam dunia laut modern, mereka yang menjaga tidak berisik. Mereka hanya memastikan setiap kapal yang datang tahu satu hal pasti. Di wilayah ini, Angkatan Laut Amerika adalah hukum. Dan hukum itu ditegakkan bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan presisi, kecerdasan, dan kehadiran yang tak terbantahkan. Beberapa jam setelah insiden, laporan intersepsi dikirim ke markas besar Chencong, dilengkapi dengan citra udara, metadata komunikasi, profil termal, hingga kemungkinan afiliasi jaringan kriminal lintas negara. Dari laboratorium digital di kapal hingga pusat data di daratan, semua informasi dianalisis, bukan hanya untuk menjawab apa yang terjadi, tapi untuk memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Kapal penangkap ikan terlalu bersih yang sempat rekam drone itu, misalnya, kini menjadi subjek pengawasan penuh, dicurigai sebagai titik simpul logistik untuk jaringan penyelundupan regional. Intersepsi kecil ini, yang mungkin tampak seperti manuver rutin bagi sebagian orang, sebenarnya adalah pemicu dari rantai reaksi keamanan internasional. Di atas dek Eisenhower, suasana tetap seperti biasa. Awak kapal menyelesaikan shift mereka, pesawat lepas landas, dan radar tetap berputar tanpa henti. Tapi semua orang tahu, satu misi telah ditandai. Jaringan yang nyaris menyusup kini sedang diburu. Para analis mempersempit jalur pelarian, sementara unit pasukan khusus mulai mengatur operasi tindak lanjut. Ini bukan lagi soal dua perahu kecil. Ini tentang siapa yang mengirim mereka, untuk tujuan apa, dan seberapa dalam jaring yang tersebar di perairan strategis ini. Dan bagi Angkatan Laut Amerika, tidak ada keberuntungan dalam pengintaian, hanya informasi, tindakan, dan dominasi mutlak. Laut mungkin terlihat sama bagi mereka yang tak tahu, tetapi setelah satu skiff terlalu dekat, seluruh wilayah telah berubah. Tidak ada lagi tempat aman bagi mereka yang bermain-main di batas kekuatan maritim ini. Di ruang komando bawah dek, Letnan Komandan Ruiz menatap peta digital interaktif yang kini menunjukkan pola lalu lintas maritim yang tak biasa. Ia mengamati dengan tajam. Sebuah pola spiral terbentuk dari jejak-jejak pelayaran kecil yang sebelumnya dianggap acak. Mereka tidak hanya lewat, gumamnya. Mereka mengamati kita. Atau mengukur kita. AI taktis di sebelahnya menyarankan korelasi dengan dua insiden pelanggaran serupa di dekat Selat Bab el-Mandeb 2 pekan sebelumnya. Semua mulai terhubung. Modus operandi, jenis kapal, bahkan frekuensi komunikasi. Ini bukan insiden terisolasi. Ini bagian dari kampanye uji coba. Di tempat lain di kapal, hanggar pesawat tanpa awak mulai aktif kembali. Sebuah prototipe baru, UAV stealth bertenaga nuklir miniatur, dipersiapkan untuk misi pengintaian jangka panjang. Ia mampu bertahan di udara selama berhari-hari, menyamar di balik panas gurun dan dinginnya malam laut. Kapten Eisenhower, Komandan Armada, hanya memberikan satu perintah. Kita akan lihat siapa yang main catur dengan kita, dan kita akan lebih dulu menggerakkan pion. Dan ketika malam menyelimuti Laut Merah, tampak dari kejauhan hanya riak air dan bintang. Tapi di balik ketenangan itu, puluhan sensor, gelombang elektromagnetik, dan sistem peperangan elektronik bekerja serempak. Tidak ada satupun kapal dagang, perahu nelayan, atau drone yang lewat tanpa terekam, dicocokkan,
dan dinilai potensi bahayanya. Di bawah permukaan, USS George, kapal selam rudal nuklir yang sudah berminggu-minggu tak terdengar kabarnya, bergerak perlahan ke posisi strategis. Tak bersuara, tak terlihat, tapi siap meluncurkan armada drone bawah laut yang bisa memburu target dari jarak ribuan mil. Skirmish kecil siang tadi bukan akhir, melainkan awal. Karena di perairan ini, permainan telah berubah, dan hanya yang menguasai informasi yang bisa bertahan. Di ruang kendali bawah laut USS George, suasana sunyi dan terkonsentrasi. Hanya suara dengungan rendah sistem pendingin dan bisikan komunikasi internal yang terdengar. Letkol Sabrina Velasquez, komandan kapal, berdiri di depan konsol taktis, memperhatikan 3 garis merah melengkung yang muncul di sonar pasif. Formasi Delta, bukan nelayan, katanya pelan. Di belakangnya, teknisi sonar mengangguk pelan, menekan ikon untuk mengekstrapolasi lintasan. 3 drone bawah laut, kemungkinan besar Shaheen Class, buatan Iran. Tapi mereka bergerak seperti sedang men-scan sesuatu. Bukan menyusup. Ia memberi isyarat, dan tabung peluncur khusus terbuka perlahan. 3 unit Kraken, drone siluman bawah laut milik Angkatan Laut Amerika, dilepaskan diam-diam. Mereka tak hanya mampu menyerang, tapi juga bisa menyusup ke sistem komunikasi musuh, menduplikasi sinyal, bahkan menanamkan umpan palsu. Sementara itu, di atas permukaan, UAV stealth yang diluncurkan dari kapal induk berhasil melacak jejak termal yang sangat samar di area pesisir Yaman. Dari ketinggian 80.000 kaki, ia memindai sesuatu yang tidak biasa, sebuah struktur semi tertanam di lereng bukit, dengan emisi magnetik tak wajar. Terlalu kecil untuk menjadi pangkalan biasa, tapi terlalu kompleks untuk sekadar bunker Houthi. Di pusat kendali intelijen bersama di Qatar, analis CIA dan NSA memperdebatkan temuannya. Itu bukan fasilitas milisi, itu pos relay, ujar salah satu analis, menunjuk pada pola data. Mereka memantulkan sinyal ke satelit sipil, menyamarkannya sebagai lalu lintas data komersial. Ini sofistikate. Semua informasi mengalir cepat ke kapal induk. Eisenhower menerima laporan dan mengangguk. Konfirmasi koordinat. Kirimkan 1 flight Valkyrie. Jangan serang. Hanya intai dan tancapkan mata. Beberapa menit kemudian, sepasang drone tempur generasi baru melesat di langit malam, senyap dan mematikan, tak terlihat radar. Di medan peperangan Laut Merah, keberadaan mereka adalah bayangan. Namun kehadirannya mengubah jalannya permainan. Karena di era ini, tak perlu peluru untuk menciptakan kemenangan. Cukup informasi yang tepat, di tangan yang tepat. Di pusat komando di USS Eisenhower, Laksamana muda Trent Rilan berdiri menatap peta taktis digital yang membentang di hadapannya. Grid merah yang menggambarkan zona larangan terbang Houthi kini mulai beriak oleh aktivitas elektronik yang tak wajar. Pola aneh muncul, seperti gema, tapi dari gelombang komunikasi. Mereka sedang menguji jaringan EU, Electronic Warfare, baru, gumamnya. Sir, sinyal dari Valkyrie 7 masuk, ujar perwira intelijen. Tampilan visual langsung diproyeksikan. Tampak bangunan semi terkubur di tebing, dengan menara kecil di atasnya, berkilat oleh sinar inframerah. Namun yang paling mengkhawatirkan, pancaran energi RF-nya sinkron dengan pola transmisi militer Iran. Kita tidak lagi berurusan dengan sekadar proksi. Iran ikut bermain langsung, desis Rilan. Sementara itu, di bawah laut, Kraken Unit 2 berhasil mendekati salah satu drone bawah laut Shaheen. Ia tidak menyerang. Sebaliknya, ia menyalin ID digital drone itu, menciptakan kembaran digital dan menyebarkan sinyal umpan ke beberapa arah sekaligus. Dalam waktu 5 menit, drone Iran terjebak dalam labirin sinyal palsu. Di dalam USS George, Letkol Velasquez tersenyum tipis. Target bingung. Sekarang giliran kita bermain. Ia memberi aba-aba. Drone Kraken mulai menyusup ke dasar laut dekat pesisir, membawa muatan non-detonatif. Sensor mikrooptik yang bisa memindai arus informasi dan mencatat aktivitas bawah laut, menciptakan peta dinamis dari komunikasi Laut Merah. Di tempat lain, jauh dari Laut Merah,
Di ruang gelap di Langley, seorang analis senior NSA menyipitkan mata. Data yang ditangkap drone menunjukkan ada shadow packet di dalam trafik data sipil. Itu adalah signature dari sistem komunikasi kuantum eksperimental milik Pasdaran. Artinya jelas, ini bukan lagi soal rudal balistik atau drone murah. Iran dan Houthi kini bermain dalam medan perang spektrum. Sinyal, informasi, dan realitas yang dibentuk oleh data.